Hadirin muslimin sidang Jumat rahmatullah. Pada hari ini adalah Jumat 28 Rajab 1445 Hijriah. Kita baru saja kemarin memperingati perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dan kemudian dinaikkan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Oleh itu hadirin, oleh yang sangat terbesar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sampai saat ini yang kita nikmati, yaitu sholat 5 waktu. Itulah oleh-oleh yang terbesar yang dibawa oleh kita Muhammad SAW dan kita sampai saat ini masih menikmatinya. Sholat 5 waktu yang kita terus lakukan dalam rangka untuk kita berkomunikasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat juga sebagai alat pemersatu umat. Kita pergi kemana saja, kemana kita ingin dan sebagainya, pasti sholat itu sama jumlah rakaat, bacaan yang dibaca itu sebagai alat pemersatu, dan sholat juga sebagai alat kita untuk mencegah dan perbuatan keji dan murka. Hadirin Allah SWT, kenapa itu diberikan kepada kita sekalian umat Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan harkat martabat manusia sebagai manusia yang sangat-sangat tinggi derajatnya dan mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, "Laqad insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kita manusia kita Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sangat sempurna. Kesempurnaan itu melampaui dari kesempurnaannya makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat yang begitu mulia, tetapi ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah mewakili umat manusia adalah derajatnya harkat yang tinggi dan mulia Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, karena kesempurnaan manusia itulah maka Allah menciptakan manusia dan kita dijadikan sebagai khalifah fil ardh. Manusia di muka bumi dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi, pemimpin dalam rangka kita menjalin hubungan Allah wa hablu minan nas. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat 28 Allah berfirman, "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Hadirin Allah, adapun amanah ialah segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak itu milik Allah atau Allah maupun hak kepada hamba Allah, hakul adami, baik berupa pekerjaan maupun perkataan dan kepercayaan hati. Amanah itu melengkapi segala yang dipertaruhkan kepada kita, yaitu amanah kita pelihara, kita laksanakan, kita layani, baik berupa harta, kehormatan maupun berupa sesuatu hak yang lain. Bahkan amanah melengkapi undang-undang yang Allah telah pertaruhkan dalam tangan kita dengan maksud supaya kita menjaganya dan menyampaikannya kepada manusia secara keseluruhan. Hadirin, amanah dalam pandangan Islam itu luas pengertiannya, melambangkan arti yang bermacam-macam, tetapi semuanya bergantung pada perasaan manusia yang mempercayakan amanah kepadanya. Oleh karena hadirin, Islam mengajarkan kepada para pemeluknya, kepada kita sekalian, agar memiliki hati kecil yang bisa melihat, bisa menjaga dan memelihara hak Allah dan amal manusia. Maka Islam mewajibkan kaum muslimin agar berlaku jujur dan dapat percaya, mengerti kewajibannya dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanggung jawab yang sesungguhnya nanti telah kita di yaumul asyar. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang kamu pimpinnya. Imam atau para pejabat adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Orang laki-laki para suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Orang perempuan para istri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Dan para pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Hadirin Allah, hadis ini menjelaskan pertanggungjawaban yang timbulnya di pundak setiap orang dalam kehidupan di dunia ini. Tidak seorang pun dari setiap pribadi kecil ataupun besar, melainkan dia harus bertanggung jawab atas amanah yang telah ditikulnya dan harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin, seorang pemimpin, baik pemimpin apa saja, level apapun, adalah bertanggung jawab terhadap daerah atau wilayah kekuasaan. Ia berkewajiban menegakkan keadilan, mengembalikan hak bagi pemiliknya, menghormati kemerdekaan rakyatnya, bermusyawarah dengan mereka dalam persoalan-persoalan yang menyangkut mereka, mendengarkan nasihat dan kritikan mereka demi baiknya roda pemerintahan, berusaha untuk memakmurkan mereka, mensejahterakan mereka, mengusahakan lapangan kerja agar mereka tidak menjadi pengangguran dan menjadi miskin, membuat jalan, jembatan dan sarana-sarana lainnya untuk memperlancar perekonomian, mencegah tindakan pidana dan tindakan perdata di kalangan mereka, memberantas tempat-tempat pelacuran dan perjudian serta sarang-sarang narkoba dan tindakan-tindakan lain yang ditujukan meninggikan harkat martabat bangsa dan menyelamatkannya dari kehancuran. Oleh karena itu hadirin rahmatullah, Allah sendiri tidak menghancurkan suatu negeri atau suatu suku, suatu bangsa, manakala penduduknya itu orang-orang yang soleh. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhan sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin, di akhirat para pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang keadaan rakyatnya, tentang gaya kepemimpinan mereka, bagaimana dalam meringankan penderitaan rakyatnya. Para pemimpin itu diminta pertanggungjawaban tentang tanggung jawab yang ditikulnya di dunia ini. Oleh karena itu hadirin, hendaklah para pemimpin, para pejabat selalu sadar dalam melaksanakan tugas sehingga tidak tergoda oleh setan bisikan iblis Allah. Hadirin masyaallah muslimin sidang Allah. Setiap manusia, baik besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, tuan ataupun pelayan, seluruhnya itu adalah pemimpin yang memikul tanggung jawab di pundaknya masing-masing. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawabannya kepada mereka, pada kita sekalian. Hadirin, apabila orang-orang masing-masing orang melaksanakan tanggung jawab sebaik-baiknya, maka membawa akibat yang baik dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dan negara. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan hisab, perhitungan amal dengan mudah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin, manakala masing-masing orang berkhianat terhadap tanggung jawabnya, niscaya membawa kerusakan dan kehancuran masyarakat dan negara, dan di akhirat nanti mendapatkan hisab yang sulit dan siksaan di neraka. Meskipun orang yang berkhianat itu di dunia ini telah dapat lolos dari kekuasaan hukum manusia atau hukum negara. Hadirin masyaallah muslimin rahmatullah, sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi arti amanah hendaklah manusia berlomba-lomba
menunaikan tugasnya dengan tuntas dan mengarahkan kesungguhannya yang sebaik-baiknya dalam menyempurnakan satu amanah yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu hadirin, Islam mengajarkan, agama kita mengajarkan hendaklah manusia ikhlas bekerja dan suka memperhatikan hak-hak manusia yang dipercayakan kepadanya. Sebab menganggap ringan tugas walaupun itu rendah bisa diikuti meratanya kelalaian dalam kehidupan golongan dan lingkungan yang mengancam pada kehancuran bangsa secara keseluruhan. Hadirin Allah, yang perlu kita ketahui dicatat adalah khianat yang paling buruk adalah khianat pada agama dan kaum muslimin, dan khianat yang mengancam keselamatan bangsa dan negara. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli qadirin liwa'u inda istihi yurfa'u lahu biqadrin qadratihi ala la qadira wa'adham min amirin amma. Tiap penipu itu mempunyai tanda yang ditancapkan di pantatnya sehingga setinggi tipuannya. Ingatlah hadirin, tidak ada penipu yang lebih besar daripada pemimpin rakyat. Hadirin rahmatullah, Rasulullah SAW telah menjelaskan tidak ada khianat yang lebih besar dan lebih buruk daripada khianat seorang pemimpin yang dipercayakan memimpin urusan manusia, tetapi kemudian dia meninggalkan kewajibannya, menyia-nyiakan, dan dia berkhianat, pengkhianat besar, sehingga semua urusan menjadi terlantar dan sia-sia. Oleh karena itu, janganlah menyalahgunakan kedudukan, jangan menyalahgunakan jabatan yang diberikan untuk menarik keuntungan pribadi ataupun keluarga, karena kenyang dari harta yang umum, dari harta masyarakat dan warga masyarakat adalah merupakan suatu pelanggaran dosa yang sangat besar. Hadirin, memang tak sewajarnya bagi pekerja, karyawan, baik pemerintah maupun swasta perusahaan mendapat imbalan gaji sebagai penghasilan, tetapi berusaha mencari tambahan gaji upah dengan jalan penyelewengan adalah suatu usaha yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud, qala Rasulullah SAW, man ista'malna ala amalin fa'adnahu rizqan kama awada ba'da dzalika fahuwa. Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang dia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya adalah korupsi. Hadirin rahmatullah, demikian di antara arti amanah. Hendaklah kita melihat panca indera kita sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pembedanya, juga pemberiannya yang lain khususnya untuk kita berupa harta benda dan anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita senangi. Oleh karena itu hadirin, kita harus mengerti bahwa itu semua titipan Allah yang berharga kepada kita, dan kita harus sanggup menaruhkannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempergunakannya dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dicoba dengan kekurangan, jangan mudah gelisah sambil mengira bahwa milik pribadi kita telah dicabut, padahal Allah lebih berhak memperbuat sesuatu yang lebih diberikan kepada kita sekalian. Hadirin rahmatullah, sungguh tidak layak jika kita dianugerahi nikmat Allah yang begitu besar, kita enggan dan takut untuk berjihad menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan kita lalai melaksanakan ibadah. Bahkan sebaliknya, kita begitu semangat lagi untuk bermaksiat, perbuatan-perbuatan zalim kita pelihara, sedangkan semua itu adalah nikmat Allah, hanya merupakan amanah dan cobaan belaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, di khutbah ini seperti yang menyampaikan surat Al-Anfal ayat 28, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa
orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anak itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Hadirin Allah, mereka ketemu marilah sama-sama kita yang dalam menjalani hidup di marilah kita semua menjadi orang-orang yang amanah. Apapun yang diamanahkan kepada kita sekalian kita jalankan dengan baik dan benar itu, sehingga kita menjadi orang-orang aman. Dan semoga di tanggal 14 Februari besok kita akan memilih pemimpin yang aman, yang dapat bekerja dengan jujur, disiplin, dan juga itu semua nanti akan membawakan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yu'adhibu al-amanata ila ahliha wa la tahkumu bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Barakallahu bil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.